Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Jaripa Anggara. Saya mahasiswa dari Universitas Primagraha dengan jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dan di sini mahasiswa diminta untuk membuat sebuah proyek sederhana yang menggambarkan bagaimana peran manajemen sumber daya manusia yang dilakukan pada suatu organisasi ataupun perusahaan yang dipilih. Nah, dan di sini saya memilih salah satu perusahaan Cafe Cozy ya. Jadi kita langsung saja ke perencanaan. Jadi perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Langkah awal dalam manajemen sumber daya manusia adalah merencanakan kebutuhan tenaga kerja. Nah, di Cafe Cozy ini, hal ini dimulai dengan melihat jam operasional dan perkiraan jumlah pelanggan. Dari situ bisa kelihatan kapan kafe rame dan juga kapan kafe ini sepi. Biasanya pagi dan sore itu jadi jam sibuk. Pagi ramai karena banyak orang ngopi sebelum beraktivitas, dan juga sore ataupun malam itu ramai karena banyak orang yang nongkrong. Nah, di jam-jam ini Cafe Cozy butuh lebih banyak karyawan, butuh lebih banyak barista ataupun waiters supaya pelayanan tetap tepat dan juga rapi gitu. Nah, sebaliknya di jam sepi jumlah karyawan dikurangi agar tidak boros biaya. Jadi penempatan tenaga kerja disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan, bukan asal rata aja gitu. Untuk mempermudah pengaturan, Cafe Cozy pakai aplikasi HR digital. Nah, lewat sistem ini manajemen bisa lihat data karyawan, nah jadwal shift dan kebutuhan tenaga kerja secara otomatis. Jadi penjadwalan lebih rapi dan juga risiko kekurangan atau kelebihan pegawai itu bisa dikurangi. Nah, dengan perencanaan yang baik, Cafe Cozy bisa tetap hemat biaya, tapi pelayanan ke pelanggan itu tetap maksimal gitu. Terus kita lanjut ke analisis dan juga perencanaan pekerjaan. Nah, setelah tahu berapa orang yang dibutuhkan, langkah yang selanjutnya yaitu menganalisis dan juga perencanaan pekerjaan. Nah, di tahap ini Cafe Cozy menentukan dengan jelas setiap posisi kerja dan juga apa saja tugasnya. Nah, semua posisi di Cafe Cozy ini punya job description dan juga job specification gitu, yang artinya tiap karyawan tahu apa yang harus dikerjakan dan juga kualifikasi kualifikasi apa yang dibutuhkan. Nah, contohnya itu barista. Barista ini kan bertugas untuk membuat minuman sesuai standar. Nah, menjaga kebersihan fungsi mesin kopi serta melayani pelanggan dengan ramah. Waiters ini bertugas mengambil pesanan, menyajikan makanan dan juga minuman. Nah, serta memastikan pelanggan merasa nyaman dan juga puas. Nah, semua dokumen ini dibutuhkan dalam bentuk digital supaya mudah diakses oleh manajemen dan juga karyawan gitu. Nah, selain itu job description ini, job description dan juga job specification
juga dibutuhkan sebagai dasar untuk pelatihan karyawan baru dan juga evaluasi kerja. Nah, dengan analisis dan juga perancangan pekerjaan yang jelas, Cafe Cozy ini bisa bekerja lebih rapi. Karyawan paham tugasnya dan juga pelayanan ke pelanggan jadi lebih maksimal. Terus kita lanjut ke bagian rekrutmen dan juga seleksi. Nah, setelah jumlah dan jenis pekerjaan sudah jelas, langkah yang berikutnya itu ialah rekrutmen dan juga seleksi. Nah, di tahap ini Cafe Cozy mulai mencari orang yang paling cocok untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Posisi yang dibutuhkan. Nah, di Cafe Cozy ini pelamar bisa mendaftar lewat beberapa jalur seperti portal lowongan kerja online, media sosial, atau rekomendasi dari orang yang sudah lama bekerja atau referral gitu. Nah, cara ini bikin jangkauan pelamar lebih luas dan juga peluang dapat kandidat itu bagus juga gitu, lebih besar. Nah, proses seleksi ini dilakukan secara bertahap. Pertama yaitu CP pelamar. Nah, disaring secara otomatis menggunakan ATS atau Applicant Tracking System. Nah, supaya banyak kandidat yang sesuai kualifikasi yang lolos ke tahap berikutnya. Terus yang kedua yaitu kandidat yang lolos akan mengikuti wawancara, baik secara langsung maupun virtual. Nah, di sini manajemen melihat sikap, komunikasi dan juga kecocokan dengan budaya kerja di Cafe Cozy ini. Nah, yang ketiga yaitu ada tes praktik. Nah, misalnya untuk barista, pelamar diminta langsung membuat kopi sesuai standar kafe gitu. Nah, dari sini bisa kelihatan kemampuan teknis dan juga cara melayani pelanggannya itu seperti apa. Nah, dengan proses rekrutmen dan juga seleksi seperti ini, Cafe Cozy ini bisa memastikan bahwa karyawan yang diterima benar-benar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan siap bekerja secara profesional. Kita lanjut lagi ke bagian pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, setelah karyawan diterima, langkah yang berikutnya ialah pelatihan dan juga pengembangan. Nah, tujuannya supaya karyawan punya kemampuan yang sesuai dengan standar Cafe Cozy dan juga bisa terus berkembang. Nah, di Cafe Cozy ini sistem pelatihannya dilakukan secara hybrid, yang artinya itu ada pelatihan online dan juga ada pelatihan offline. Nah, secara online sendiri, karyawan belajar lewat video tutorial tentang menu baru, standar pelayanan, serta aturan kebersihan dan juga keamanan kerja. Nah, secara offline-nya, karyawan langsung praktik di dapur atau area pelayanan gitu kan, supaya terbiasa dengan kondisi nyata di lapangan. Nah, untuk mengatur semua itu, Cafe Cozy menggunakan Learning Management System atau LMS. Nah, lewat sistem ini, manajemen bisa melihat progres tiap karyawan gitu. Materi apa saja yang sudah dipelajari, nah, dan kemampuan apa yang masih perlu ditingkatkan lagi. Nah, dengan pelatihan dan juga pengembangan yang terarah, karyawan bisa bekerja lebih percaya diri
Nah, kualitas pelayanan meningkat, dan juga Cafe Cozy punya tim yang terus berkembang sesuai kebutuhan restoran. Nah, penilaian kinerja ini dilakukan secara rutin setiap bulan. Nah, untuk melihat sejauh mana karyawan menjalankan tugasnya dengan baik gitu. Nah, di Cafe Cozy ini penilaian ini menggunakan KPI, yaitu Key Performance Indicator. Nah, menggunakan penilaian yang menggunakan KPI ini supaya lebih jelas dan juga terukur. Nah, beberapa indikator yang dinilai antara lainnya itu waktu pelayanan, terus jumlah kesalahan dalam pesanan, dan juga feedback dari pelanggan. Nah, dari sini bisa kelihatan apakah karyawan bekerja cepat, rapi, dan juga memuaskan pelanggan gitu. Nah, selain itu Cafe Cozy juga memakai sistem 360 derajat feedback, yang artinya penilaian tidak hanya dari atasan, tapi juga dari rekan kerja dan juga manajer. Nah, dengan cara ini hasil penilaian jadi lebih objektif dan juga adil gitu. Nah, untuk kompensasi Cafe Cozy ini memberikan gaji pokok, bonus berdasarkan kinerja, serta reward khusus untuk karyawan yang berprestasi. Nah, tujuannya supaya karyawan merasa dihargai dan lebih termotivasi. Nah, semua data kinerja dan juga kompensasi itu tercatat otomatis di sistem HRIS. Nah, sehingga transparan dan mudah dicek oleh karyawan. Nah, dengan sistem ini Cafe Cozy bisa menjaga keadilan dan juga kepercayaan dalam tim. Jadi langsung saja kita ke kesimpulannya terkait apa yang sudah kita bahas tadi. Jadi manajemen sumber daya manusia di Cafe Cozy itu adaptif, kreatif, dan juga berbasis teknologi. Nah, mulai dari perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, training, ya kan, sampai penilaian kinerja dalam kompensasi. Nah, semuanya terintegrasi dan juga efisien. Dengan cara ini Cafe Cozy bisa menghadapi tantangan dunia kerja modern, meningkatkan produktivitas, dan juga karyawan pun bisa berkembang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.